Yo sob, bagi kamu pecinta film-film misteri, horor, atau thriller, selamat bergabung di Demen Alur Channel. Karena di channel ini, Mince yang juga sebagai pecinta film-film bergenre tersebut akan membagikan alur cerita dan review dari film-film bergenre misteri, horor, atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince telah selesai menonton sebuah film berjudul The Relic, bergenre horor thriller yang dirilis tahun 2017 dengan disutradarai oleh Chris Bottas dan Christian Borthart. Film ini dibintangi oleh Christian Borthart sendiri, Tristan Bals, dan Justin Burford. The Relic ini sob bercerita tentang 3 orang sahabat bernama Andre, Michael, dan Rowan yang sedang menjelajahi sebuah gedung terbengkalai yang menjadi urban legend. Siapa sangka pilihan mereka untuk berpetualang ke sana ternyata merupakan suatu kesalahan besar, karena ternyata mereka justru harus berjuang bertahan hidup dari seseorang yang meneror mereka. Di kesempatan ini, Mince akan berbagi alur cerita dari film ini. Tapi ingat, karena sensasi ketegangan menonton sebuah film bergenre horor, misteri, atau thriller itu akan lebih dirasakan jika sob menonton filmnya. Maka Mince tetap menyarankan sob untuk menonton filmnya langsung. Tonton terus sampai akhir video ini karena review film ini ada di penghujung video. Ya sob, jika sob tidak keberatan, mari kita mulai. Tapi ingat, video ini mengandung spoiler. Film dibuka dengan menampilkan sepasang pemuda dan pemudi yang sedang memandang gedung tua setengah jadi yang terbengkalai di atas bukit yang terpencil. Keduanya lalu memasuki gedung dan melihat seluruh dinding gedung yang penuh dengan grafiti dan tulisan-tulisan kotor dari piloks. Sang pemuda masuk ke dalam sebuah ruangan, sedangkan pemudi menuju ke jendela melihat pemandangan di luar gedung. Saat sang pemudi balik ke ruangan tempat pemuda berada, ia hanya menemukan tas dan piloks yang pemuda bawa sudah berceceran di lantai. Sang pemudi pun memanggil-manggil temannya sambil menyusuri lorong yang gelap. Akan tetapi ternyata di ujung lorong ia melihat seseorang yang tidak tampak jelas mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkap dan menyeret. Dan cerita pun dimulai. Adegan beralih ke 3 orang sahabat, Michael, Andre, dan Rowan, yang baru tiba di suatu tempat dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju bukit terpencil. Dalam perbincangan menyusuri jalan setapak itu, Rowan dan Michael menanyakan kepada Andre tempat apa yang akan mereka jadikan petualangan mereka. Rupanya Andre lah yang mengajak kedua temannya, Rowan dan Michael, untuk berkunjung ke tempat itu. Andre menjawab bahwa ini adalah sebuah gedung pembangkit listrik dan ia mengetahuinya dari konten seorang blogger, dan menjanjikan bahwa tempat itu akan membawa keseruan bagi petualangan mereka bertiga. Mereka pun tiba di depan gedung dan segera memasukinya, menyusuri sebuah aula yang luas dengan cahaya matahari yang terang benderang. Lalu mereka menuruni tangga ke pavilion berikutnya dan masuk ke sebuah ruangan di mana tiba-tiba Michael berteriak pada Rowan agar berhati-hati, karena ternyata Michael menemukan sebuah speed suntikan yang hampir terinjak oleh Rowan yang mungkin saja dapat menyebabkan AIDS atau hepatitis jika mereka tertusuk. Selama menyusuri tempat tersebut, pertengkaran-pertengkaran kecil pun mulai terjadi di antara mereka. Rowan yang sok tahu dan sombong dengan keberaniannya, kemudian Michael yang tampak lebih lemah dari kedua sahabatnya, dan Andre yang dilihat kedua sahabatnya selalu tampak misterius selama berada di sana, terkadang memancing pertengkaran di antara mereka. Ketiganya pun terus berjalan, dan pada suatu pintu masuk, Michael melihat suatu tangga untuk turun ke sebuah basement yang gelap. Mereka pun menuruninya dengan menggunakan senter. Belum jauh mereka berjalan, Rowan mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ketiganya pun sepakat untuk segera keluar dari basement. Baru saja akan menaiki tangga ke atas, mereka dihadang oleh seseorang bertopeng yang akan mencelakai mereka dengan senjata tajam. Michael yang berkarakter paling lemah di antara kedua sahabatnya berteriak ketakutan dan berlari sekencangnya menuju makin ke dalam basement. Rowan dan Andre pun akhirnya segera menyusulnya ke dalam basement. Setelah masuk makin ke dalam,
Rowan dan Andre pun segera menenangkan Michael. Tetapi Michael menangis ketakutan dan bersikeras bahwa orang yang bertopeng itu pasti adalah seorang psikopat. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Rowan dan Andre ingin Michael berhenti menangis dan mengeluarkan keberaniannya karena bisa saja orang itu adalah seorang pecandu yang gelandangan seperti itu. Menyadari mereka telah masuk ke dalam basement terlampau jauh, maka ketiganya pun sepakat mencari jalan keluar. Dalam keadaan gelap gulita dan hanya dengan bantuan senter, Andre ternyata justru mengajak mereka untuk mencari jalan keluar dengan memasuki basement yang lebih ke bawah lagi. Setiba di basement kedua, selama penyusuran, Michael dan Rowan melihat Andre selalu tampak sibuk membolak-balik tumpukan-tumpukan kayu bekas dan sampah-sampah di sana. Lalu masuk ke sebuah bilik toilet yang rusak dan tampak menemukan sesuatu. Rowan bertanya apa yang Andre lakukan. Andre pun berjanji nanti akan dia ceritakan kepada kedua sahabatnya. Bunyi suara besi yang tampak sengaja digeret di dinding pun terdengar makin dekat. Mereka pun berlari kencang makin masuk ke dalam. Namun sayang, Michael terjatuh, tersandung kawat melintang dan tertusuk sebuah spit suntikan. Michael ketakutan. Penyakit AIDS atau hepatitis pun menghantuinya dan minta agar dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Pertengkaran pun terjadi. Rowan menyalahkan Michael yang penakut. Andai Michael tidak lari ketakutan lari masuk ke dalam basement, mungkin mereka dapat saja melawan orang bertopeng gas itu dan sudah keluar dari tempat itu. Andre pun melerainya, tapi tiba-tiba mereka mendengar suara erangan dan mencari tahu asal suara itu. Ternyata di dalam kegelapan mereka menemukan seorang pria tergeletak lemas dan meminta minum dan makanan pada mereka. Orang itu mengaku bernama Liam dan menanyakan apakah mereka bertemu dengan teman-temannya yang lain. Andre menjawab bahwa mereka tidak bertemu selain dengan orang bertopeng. Liam mengatakan bahwa mereka semua harus menjauhi orang bertopeng itu. Rowan bertanya apa yang dilakukan Liam di gedung ini. Liam memandang Andre dan bertanya, apakah kau juga mencari itu? Aku tahu di mana tempatnya. Andre pun terkejut. Adegan pun beralih menampilkan keempatnya yang sedang duduk beristirahat. Liam bercerita bahwa ia terpencar dari teman-temannya. Lalu ia mendengar teriakan-teriakan dan selanjutnya semua hening. Liam berada di gedung itu untuk waktu yang sudah cukup lama. Lalu Liam memandang Andre dan mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menemukan tempatnya dan ia masih dapat menemukannya lagi. Semua orang datang ke situ untuk mencari itu. Rowan yang mendengar langsung tersadar bahwa Andre ternyata mengetahui ada sesuatu yang dicari orang-orang di gedung itu. Dan apapun itu, Rowan tidak mau tahu. Ia ingin mereka harus segera keluar dari tempat itu. Pencarian jalan keluar pun dilanjutkan. Akan tetapi, basement itu tampak seperti labirin. Mereka pada akhirnya selalu saja kembali pada tempat yang sama. Rowan mendapat ide menandai titik awal tempat mereka mulai berjalan dan mencoba sekali lagi mencari jalan keluar. Tapi penyusuran mereka ternyata berakhir kembali di tempat mana Rowan telah menandai sebelumnya. Rowan makin merasa tertekan. Pertengkaran pun tak dapat dihindarkan. Rowan meminta pada Andre untuk menceritakan apa yang sedang terjadi dan menanyakan apa yang ditemukan Andre di bilik toilet sebelumnya. Andre menjelaskan bahwa ia menemukan kamera milik sang blogger yang mengupload soal tempat itu. Rowan pun bertanya apa yang dikerjakan oleh blogger itu di gedung itu. Liam menimpali bahwa orang ke gedung itu adalah untuk mencari sisa limbah industri yang mengandung zat kimia. Orang dapat melakukan apa saja dengan zat itu, baik untuk dijadikan bahan beracun ataupun untuk menjadi bahan obat-obatan terlarang dan semacamnya sejenis itu. Rowan marah pada Andre karena merasa dijebak Andre demi kepentingan Andre mendapatkan limbah itu dengan berkedok hendak berpetualang. Namun Andre membela diri dengan alasan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di gedung itu. Mereka pun akhirnya melihat hasil rekaman sang blogger di kamera yang ditemukan Andre. Di ujung rekaman, tampak sang blogger sedang ketakutan karena mendengar suara besi diseret dan helaan nafas tak jauh dari tempatnya. Tak lama, muncul orang bertopeng gas di belakangnya dan rekaman pun berakhir. Michael mulai depresi. Ia muntah dan mulai lemah. Mukanya pucat dan meminta agar segera dapat keluar dari tempat itu sehingga dapat segera ke rumah sakit.
Andre akhirnya mengikuti kemauan Michael dan Rowan untuk menghentikan pencariannya dan segera mencari jalan keluar. Ia memberikan ide, 2 orang akan tetap berada di tempat mereka berada pada saat ini, dan 2 orang lainnya mencari jalan keluar dengan menandai arah perjalanan mereka dengan piloks. Lalu 2 orang tersebut harus kembali ke tempat awal mereka dalam waktu 5 menit untuk bergantian mencari jalan keluar ke arah lainnya. Rowan dan Michael bertugas pertama kali mencari jalan keluar dan menandai setiap arah mereka berjalan. Sementara Andre dan Liam menunggu mereka di tempat awal. Sepeninggal Rowan dan Michael, Andre bertanya pada Liam, apakah Liam masih dapat menemukan sisa limbah itu. Liam menjawab bahwa mereka berdua sudah sangat dekat dan kedua sahabat Andre tentu tidak akan tahu jika mereka pergi sebentar meninggalkan tempat itu untuk mengambil sisa limbah itu. Andre pun setuju dan segera pergi mengikuti Liam. Liam menunjukkan tempat limbah itu berada, mengambilnya sedikit lalu menunjukkannya pada Andre. Dan Andre pun lalu menghirup aromanya. Akan tetapi Andre langsung merasakan dadanya sesak, pandangannya berkunang dan tubuhnya lemas. Di tengah gejala yang dialaminya, Andre melihat Liam mengeluarkan suatu benda dari dalam tasnya. Dan sob, Liam ternyata mengeluarkan topeng gas. Ternyata Liam adalah orang bertopeng yang selama ini justru sedang mereka hindari. Andre terkejut dan segera berlari menghindari Liam dengan sempoyongan. Namun Liam dengan mudah mendapatkan Andre dan membunuhnya. Andre pun tewas. Adegan beralih ke Rowan dan Michael yang telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke tempat semula untuk bergantian dengan Andre dan Liam. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka justru menemukan ceceran darah di lantai dan segera menelusuri ceceran darah itu untuk mencari Andre. Andre pun ditemukan oleh mereka telah tewas di dalam suatu ruangan. Saat Michael dan Rowan masih menyesali apa yang terjadi dengan Andre, mereka melihat orang bertopeng gas sedang berjongkok di sudut ruangan sambil memainkan pisaunya. Sontak Rowan dan Michael berlari menyelamatkan diri. Michael yang staminanya makin menurun akibat pengaruh dari tertusuk suntikan sebelumnya jelas tertinggal dari Rowan, bahkan mulai memuntahkan darah sehingga ia terpisah dari Rowan. Michael menyusuri lorong sendirian dengan susah payah dan menemukan tempat cairan limbah berada. Ia menyentuh cairan tersebut dengan jarinya, namun dia langsung merasakan pusing dan sesak. Segera ia keluar dari tempat itu dengan gontai. Tak lama setelah ia berhasil keluar dari tempat cairan limbah berada, ia bertemu dengan Rowan dan mereka berdua pun segera kembali mencari jalan keluar bersama. Hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar, yaitu tangga menuju aula di mana mereka pertama kali masuk ke basement. Namun sayang, orang bertopeng gas sudah menunggu mereka di pintu ujung tangga dengan senjatanya. Rowan dan Michael sepakat melawan orang bertopeng gas itu untuk dapat mencapai pintu keluar. Namun orang bertopeng menghantam Rowan berkali-kali dengan senjatanya. Michael menjadi dilema antara menolong Rowan atau pergi melarikan diri. Akhirnya Michael memutuskan untuk menolong Rowan. Saat Michael sedang berkelahi dengan orang bertopeng gas untuk menolong Rowan, justru Rowan yang pergi menyelamatkan diri menuju pintu keluar meninggalkan Michael bersama orang bertopeng. Adegan beralih ke aula menampilkan Rowan yang berhasil keluar dari basement sambil berjalan tergopoh-gopoh. Tetapi di belakangnya, orang bertopeng dengan gagahnya mengikutinya dari belakang dan berhasil mencekiknya hingga Rowan pun tewas. Saat itu tiba-tiba orang bertopeng dihantam dengan sebilah besi dari belakang. Dan ternyata orang yang memukulnya adalah Michael. Michael lalu menghantamkan senjata besinya berkali-kali kepada orang bertopeng gas yang telah tak berdaya, hingga akhirnya ia tewas. Lalu Michael memaki jasad Rowan yang telah meninggalkannya bersama orang bertopeng sebelumnya dan menghantamkan senjata besinya berkali-kali pula pada jasad Rowan. Seolah tersadar, Michael bertanya pada jasad Rowan, apakah Rowan baik-baik saja? Lalu kemudian ia terdiam. Ia pun membuka topeng gas orang bertopeng dan ia terkejut bahwa orang bertopeng itu ternyata adalah Liam. Michael memandangi topeng itu lalu memakainya sambil tersenyum. Adegan lalu beralih pada sepasang pemuda dan pemudi yang sedang memandang gedung tua setengah jadi yang terbengkalai di atas bukit yang terpencil, sebagaimana adegan pembuka di awal film ini. Saat pemuda dan pemudi itu sedang berjalan memasuki gedung, tampak dari balik jendela atas dalam gedung, seseorang sedang mengintip keduanya. Ya sob,
Michael dengan menggunakan topeng gasnya sedang menunggu kedatangan keduanya di dalam gedung. Dan film pun di end. Well sob, akhirnya Mince ingin menyampaikan komentar atau review dan kritik Mince atas film The Relic yang dirilis tahun 2017 ini. Bagi Mince film ini cukup menarik karena mengandung plot twist di akhir ceritanya. Ide cerita seorang bernama Andre yang menemukan konten urban legend sebuah gedung pembangkit tenaga listrik yang terbengkalai dari seorang blogger yang isunya terdapat sisa cairan limbah beracun yang dapat dijadikan bahan dasar pembuatan racun atau sejenis barang terlarang mampu menarik para petualang untuk mencari tahu kebenarannya, termasuk Andre yang ingin tahu kebenaran ceritanya. Akhirnya dengan berkedok mencari kesenangan yang menegangkan, berhasil mengajak kedua sahabatnya, Rowan dan Michael, untuk menemaninya ke sana, tanpa memberitahu tujuan Andre sebenarnya kepada mereka. Ide cerita tentang apa tujuan Andre yang sebenarnya ke gedung itulah yang mampu mengajak penonton untuk menyaksikan film ini sampai akhir. Film ini menyajikan konflik antara ambisi dan tekanan dengan arti sebuah persahabatan. Hal ini tampak jelas di mana Andre yang lebih mementingkan ambisinya menemukan cairan limbah ketimbang keselamatan kedua sahabatnya. Kemudian Rowan yang lebih memilih meninggalkan Michael sendirian melawan orang bertopeng setelah Michael menyelamatkan dirinya saat ia diserang manusia bertopeng. Lalu Michael yang kemudian memukul jasad Rowan berkali-kali karena meninggalkannya. Konflik itu sangat terasa di film ini. Dan yang paling Mince suka di film ini adalah plot twistnya pada akhir film, di mana siapa seseorang yang membunuh pasangan muda-mudi di dalam gedung sebagaimana yang ditampilkan pada adegan awal pembuka film ini akhirnya terjawab pada akhir film ini. Karena sob, tidak sedikit film-film bertema psikopat bertopeng yang tidak menampilkan siapa sosok peneror dalam filmnya. Banyak yang hanya menampilkan ketegangan dan kesadisannya saja, tanpa memberitahu jawaban siapa sosok peneror di dalam potlotnya. Selain itu, lighting adegan-adegan di tengah kegelapan di basement dengan hanya dibantu cahaya senter bagi Mince sungguh luar biasa. Meski hampir di keseluruhan film menampilkan adegan di bawah basement yang gelap, tapi lightingnya mampu memperlihatkan suasana lorong-lorong, menampilkan para pemainnya dengan jelas, grafiti di dinding dan ruangan-ruangannya. Entah bagaimana cara kru lighting itu dapat melakukan tekniknya. Kekecewaan Mince pada film ini hanya terletak pada akting beberapa pemainnya yang terkesan amatiran. Best acting bagi Mince di film ini dipegang oleh Tristan Bals yang berperan sebagai Michael. Selain itu, adegan-adegan pelarian di film ini menurut Mince cukup membosankan. Karena selama pelarian pencarian jalan keluar itu, konflik yang ditampilkan di antara ketiganya berdurasi cukup lama. Sementara adegan yang menampilkan teror dari orang bertopeng hanya tersaji pada awal-awal film dan akhir-akhir film saja. Well sob, kelebihan dan kekurangan film ini bagi Mince berakhir seimbang. Karenanya Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke channel Demen Alur. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng channel Demen Alur agar Mince tetap semangat membagikan kesan dan review-review film-film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you!